Perkenalkan, saya Aji Tama Putra dari kelompok 11 dengan NPM 1811030340. Saya Media Zerimatana dengan NPM 1811030304. Saya Tiara Imelda dengan NPM 1811030305. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu yang berjudul Informasi dan Peran Manajemen. Pada era sekarang ini, informasi dirasa menjadi kebutuhan hidup semua kalangan masyarakat, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Dalam banyak hal, informasi telah mampu mengguncangkan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Informasi merupakan segala bentuk komunikasi yang menambah pengertian dan pengetahuan yang berguna bagi si penerima informasi tersebut. Informasi menjadi darah yang mengalir di dalam tubuh suatu organisasi, karena sumber dari informasi adalah data, yaitu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan kesatuan nyata. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu diolah menjadi lebih lanjut. Data diolah melalui suatu model yang menghasilkan sebuah informasi. Lalu, peranan sistem dalam informasi adalah membantu mengendalikan dan mengorganisasikan aktivitas-aktivitas dari subsistem dalam organisasi, sehingga membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu konsep dasar sistem, yaitu merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul dan bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menjelaskan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan data yang telah diklarifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan dalam informasi. Lalu yang ketiga adalah peran. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu mengambil sebuah keputusan. Seorang pimpinan sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan itu ada peran yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah intuisi atau perasaan. Itu adalah pengambil keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan, memiliki sifat yang subjektif sehingga mudah terpengaruh. Dalam mengambil keputusan berdasarkan intuisi mengandung beberapa kebaikan kelemahan. Kebaikannya antara lain, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek. Untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pengambil keputusan akan memberikan kepuasan pada umumnya. Lalu ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena berdasarkan pengalaman seseorang dapat memperkirakan sesuatu serta dapat memperhitungkan untung dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Lalu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat dengan rela dan lapang dada. Lalu, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasa dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Ini didasari dikarenakan wewenang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Tahapan dan mekanismenya. Ada 4 tahapan dan mekanisme yang dilakukan dalam sistem informasi manajemen dalam merancang pengambilan keputusan. Yang pertama, rasional. Model ini mengasumsikan 4 hal, yaitu pengambilan keputusan bersikap rasional, memiliki pengetahuan yang tak terbatas, dan informasi yang luas dalam konteks pemecahan masalah, mampu menghitung probabilitas kesuksesan masing-masing alternatif, serta memiliki sistem preferensi yang konsisten dalam memilih alternatif terbaik.
Pada model ini, pengambilan keputusan menjalani 8 tahapan mental, yaitu mengenali masalah dan kebutuhan adanya keputusan, identifikasi tujuan pengambilan keputusan, mengidentifikasi data yang relevan dan menganalisis situasi keputusan, mengembangkan alternatif, memilih alternatif terbaik, melakukan implementasi keputusan, mengumpulkan umpan balik atas hasil keputusan yang diambil, merevisi keputusan apabila diperlukan. Yang kedua, model rasionalitas terbatas. Menurut Herbert Simon, manusia memiliki sistem preferensi yang tidak konsisten. Pengetahuan dan informasi yang mereka miliki pada umumnya juga terbatas. Yang ketiga, model kaleng sampah. Model kaleng sampah atau garbage can model tidak mempedulikan hubungan keteraturan di antara masalah yang terjadi. Yang ketiga, model transcendent. Model transcendent ini tidak pernah ditemukan dalam preferensi pengambilan keputusan yang pernah ada. Akan tetapi, dalam kenyataannya, model ini banyak dilakukan oleh sebagian umat muslim atau umat beragama lainnya di seluruh penjuru dunia dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, model intuitif. Model ini merupakan kebalikan dari model rasional. Dalam model intuitif ini berlaku hukum ketidakterbatasan di luar rasionalitas. Materi yang ketiga, pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi dibutuhkan ketika dalam kegiatan organisasi terdapat masalah yang harus segera diselesaikan. Dalam situasi yang demikian, hal tersebut menjadi acuan pertama dalam alasan mengapa pengambilan keputusan perlu dilakukan dalam sebuah organisasi. Menurut Winarda, 1990, beliau mengatakan pengambilan keputusan merupakan salah satu peranan manajer yang disebut peranan desisional. Ada beberapa pengambilan keputusan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Apa tujuan akhir organisasi? Yang kedua, pengorganisasian. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu dirancang? Yang ketiga, penggerakan. Bagaimana menggerakkan pegawai agar mereka berkinerja tinggi. Yang keempat, pengawasan. Aktivitas apa saja dalam organisasi yang harus diawasi. Keputusan adalah hasil yang dicapai dari proses pengambilan keputusan, menentukan pilihan, memutuskan atau arah tindakan tertentu bagi organisasi adalah keputusan. Secara umum, keputusan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, keputusan strategis. Setiap organisasi melahirkan berbagai kebijakan atau keputusan organisasional. Yang kedua, keputusan operasional. Adapun keputusan operasional menyangkut pengelolaan organisasi sehari-hari. Di sisi lain, ada pula pembagian jenis keputusan berdasarkan masalah yang dihadapi. Yang pertama, keputusan yang diprogramkan. Keputusan ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan pada problem yang diketahui secara baik atau masalahnya diketahui secara jelas. Yang kedua, keputusan-keputusan yang tidak diprogram. Keputusan ini adalah keputusan yang diambil atau dibuat berdasarkan masalah yang tidak diketahui secara jelas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan menurut Terry. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang emosional maupun yang rasional perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Kedua, setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Keempat, jarang-jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 8. Pengambilan keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Yang kesembilan, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya.
Sekian pemaparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.